warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya pengen belajar banyak nih sama Bapak, mendasari Bapak kan kepala sekolah di SMP Manganung Juang ya, Pak. Insyaallah. Kemudian Bapak juga seorang ketua KKGPI Kabupaten ya, Pak. Ini pastinya Insyaallah. banyak nih pengalaman-pengalaman Bapak nih. Mengalami pengalaman yang real dan luar biasa nih. Saya pengen tahu kira-kira Bapak pernah tidak dihadapkan pada dua hal yang mungkin sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu, Pak. Baik, pernah ya antar Wahyu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya hari ini untuk bisa berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan. Bahwa apa yang menjadi pertanyaan panjenengan pernah kami alami ya terkait dengan keadilan dan perasaan antara kebenaran yang saya junjung tinggi dengan perasaan. Jadi terkadang pada saat itu ketika saya selaku kepala sekolah ingin membuat tanggul di jalan raya itu, karena kebetulan depan SD kami itu ada jalan kabupaten. Kami merasa perlu untuk membuat tanggul untuk menghambat laju kecepatan kendaraan bermotor, baik itu roda 2, roda 4, roda 3, dan lain sebagainya. Supaya lebih aman. Ya, supaya lebih aman. Maka kemudian ada yang saya tempuh, yakni untuk menghubungi kepala sekolah SD sebelah, kanan kiri kami hubungi. Pada intinya mereka setuju. Tetapi setelah melalui pertimbangan mungkin di antara mereka, akhirnya kepala sekolah menghubungi saya bahwa tidak berani untuk memasang tanggul dengan alasan bahwa jalan itu adalah jalan kabupaten. Maka tidak puas dari situ, saya pun menempuh jalur dengan cara berkomunikasi dengan kepala desa kami di Kambangan. Kemudian tidak puas sampai di situ, kami segera menghubungi dinas terkait, yakni PUPR dan Perhubungan, untuk memberikan legasi ya, supaya apa yang kami buat itu sudah memenuhi unsur keadilan, sudah memenuhi unsur hukum. Itu kami tempuh, dan pada akhirnya kami setelah mendapat surat dari dinas PUPR yang dihubungkan, yang ditembuskan ke dinas Dikbud dan juga ke dinas Perhubungan, kami pun berani. Ya, satu sisi jalan itu sebaiknya tidak ada tanggul. Satu sisi lagi saya merasa perlu untuk dibuatkan tanggul. Mengapa? Karena di situ banyak anak-anak kami yang lewat, dan kami juga punya dasar yang kuat, yakni ada dua anak kami yang sempat tertenggor oleh kendaraan bermotor. Alhamdulillah untungnya kami berkomunikasi pada orang tua, dan orang tua bisa menyadari, memaafkan kami warga sekolah, dan bahkan mereka berbuat baik pada kami karena apa yang kami lakukan pada mereka untuk senantiasa menjalin komunikasi. Jadi pernah saya alami khususnya di SD ini, Bu Ayu. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini ada tidak Pak pakar-pakar atau siapa yang bisa Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan akhirnya tetap memasang tanggul? Iya, yang saya libatkan tentunya tadi ya, ada kepala sekolah SD sebelah, SD 3, SD 4, kemudian komite sekolah, kemudian pihak desa, perangkat desa, kepala desa, dan pamong-pamongnya. Bahkan ulama saya hubungi mereka, bahkan anggota dewan pun saya hubungi mereka, supaya mereka memenuhi memahami bahwa apa yang kami lakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan dalam rangka menyelamatkan anak-anak kami. Ya, artinya menghambat kecepatan jalan ya berkendaraan itu. Bahkan kami sampai ke dinas tadi PUPR, dinas Dikbud, dinas Perhubungan. Alhamdulillah setelah mereka survei tempat kami dan menyatakan bahwa tempat kami layak untuk dibuatkan tanggul, dan surat itu lengkap dengan syarat-syaratnya, memperbolehkan kami untuk membuat tanggul asal memenuhi unsur-unsur persyaratan yang ada di dalam tertulis di dalam surat tersebut. Gitu.
pastinya banyak ya Pak yang terjadi selama ini ya Pak Iya. pengalaman. Bagaimana sih cara Bapak dalam mengidentifikasi atau membedakan yang mana dilema etika dan yang mana rujukan moral? Ya, dalam hal dilema etika itu mungkin sebagai contoh saja ya Bu Ayu. Jadi ketika saya sebagai kepala sekolah mau mengambil satu kebijakan, ada laporan dari guru kelas 4 misalnya, melaporkan Pak, ada 2 siswa yang sebenarnya tidak layak untuk dinaikkan. Itu kan dilema. Apabila saya tidak menaikkan mereka berdua, ya dilemanya mereka semakin tambah tua di SD Kembangan 2 ini, dan tidak ada jaminan ketika mereka tidak dinaikkan pun mereka akan pinter langsung. Artinya mereka harus berproses. Jadi di situ kemudian kami naikkan. Yang penting kami sampaikan kepada guru yang bersangkutan agar anak tersebut diberikan remedi-remedi yang bisa mengangkat prestasi dia. Seperti itu yang dapat kami lakukan. Kemudian terkait dengan moral, misalnya ketika ada, karena kepala sekolah ya Bu, kepala sekolah maupun ketua KKG, ini menjelang Ramadan itu kan banyak sekali para penerbit yang datang ke kami dan menjanjikan fee dan lain sebagainya. Tetapi kami tegaskan pada mereka, buku Ramadan yang beredar misalnya, kami KKG tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan kami adalah hanya sekedar untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa buku yang beredar itu sudah melalui edit kami, karena kami sebagai yang bertanggung jawab di bidang pendidikan agama Islam. Jadi bahkan kalau tahun kemarin itu buku kami yang membuat, kemudian kami edit bersama dengan teman-teman yang lainnya setelah dinyatakan layak. Kemudian kami serahkan kepada penerbit untuk mencetaknya. Kemudian saya juga minta pada penerbit untuk menghubungi dinas agar untuk meyakinkan bahwa kami tidak ada kepentingan bisnis apa-apa. Kami hanya kepentingannya bahwa buku yang beredar itu sudah aman, sudah sesuai dengan klasifikasi, sudah sesuai dengan standar anak-anak. Karena ketika mereka sudah masuk bulan Ramadan, mereka akan melihat buku ini layak atau tidak, menyulitkan mereka atau memudahkan mereka. Jangan sampai buku yang beredar itu justru akan menyulitkan mereka. Harusnya mereka bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, tetapi karena dengan buku itu mereka menjadi ada kekhawatiran bahwa iya, ada beban yang harus dilakukan, dan seakan-akan ibadahnya bisa menjadi tidak ikhlas. Itu juga perlu menjadi pertimbangan kami. Oleh karena itu ketika banyak tawaran seperti itu tetap kami timbang. Tapi mereka adalah tetap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang harus kami ajak berbicara. Artinya kalau memang mereka bisa memenuhi syarat-syarat itu, ya tentunya kami akan memilihnya, dan tentunya banyak penerbit-penerbit itu ya kami akan pilih yang terbaik, yang paling bisa memenuhi unsur-unsur itu Bu, mungkin. Tetap diseleksi. Iya, tetap diseleksi, karena kalau nggak diseleksi itu bahaya. Nah, takutnya buku-buku yang beredar ya kaitannya dengan teks-teks Al-Qur'annya, teks hadisnya, kemudian penjelasan ulamanya tidak sesuai, kan kami paling bertanggung jawab karena kami di bidang pendidikan agama Islam. Seperti itu. Okay. Kemudian saya belajar lagi nih Pak. Okay. Ada tidak nih Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan sehingga pada saat pengambilan keputusan Bapak bisa mengambil keputusan dengan cepat dan yakin ini nih keputusan yang harus Bapak ambil? Iya. Jadi beberapa langkah yang saya lakukan ketika harus mengambil sebuah keputusan itu, yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ya, seperti tadi kan, ada penerbit A, B, C, D, dan sebagainya. Saya harus benar-benar jernih, saya harus benar-benar cermat, mana yang terbaik yang bisa melaksanakan tugas ini. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Artinya, kalau kaitannya dengan KKG, mungkin saya akan melibatkan semua pengurus KKG,
baik di tingkat kabupaten, bahkan mungkin ketua KKG di tingkat kecamatan pun saya ajak untuk berbicara bersama supaya hasilnya bagus. Kemudian bahkan mungkin kami akan berkomunikasi dengan dinas yang menaungi kami supaya kami tidak salah langkah. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Contoh ketika buku itu kami menimbang buku Ramadan itu penting atau tidak gitu loh untuk anak. Satu sisi itu sangat penting sekali karena dengan adanya buku Ramadan anak itu akan terpacu. Yang namanya ibadah itu memang pertama harus dipelajari dulu, apa bahasa dipaksa dulu anak itu dengan paksa, dengan misalnya di situ ada lembar melaksanakan sholat 5 waktu. Nanti ketika sholat dulu dia sholat tidak. Kalau sholat condreng iya, kalau tidak condreng tidak. Itu kan otomatis akan menggerakkan dia supaya dia mau melaksanakan ibadah itu dengan baik. Nah, awalnya dari pembelajaran tersebut lama-lama menjadi kebiasaan yang positif. Kemudian kami uji benar atau salah terkait dengan penerbitan buku Ramadan itu. Ya, kalau benar dilaksanakan, kalau sekiranya salah memberatkan ya tidak usah. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar ya. Dilihat antara individu lawan masyarakat, antara rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek atau jangka panjang, itu semuanya menjadi pertimbangan kami supaya ketika memutuskan sesuatu menjadi tidak salah langkah dan berpihak kepada kepentingan yang lebih umum, bukan kepentingan pribadi golongan apalagi pribadi. Kemudian yang 6, melakukan prinsip resolusi 3 prinsip penyelesaian dilema. Ya, apakah menggunakan berpikir berbasis hasil akhirnya atau menggunakan berbasis peraturannya atau menggunakan berbasis rasa peduli, itu harus kita pertimbangkan. Kemudian langkah berikutnya menggunakan investigasi opsi trilema ya. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini dan lain sebagainya. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif ya dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah keadaan itu. Kemudian setelah kita melakukan langkah-langkah itu, 7 langkah itu, kita kemudian mengambil satu keputusan. Keputusan itu dengan melibatkan banyak orang ya, dengan berkomunikasi, mempertimbangkan baik dan sebagainya, kita putuskan. Nah, setelah putusan itu kita ambil, kemudian kita lihat lagi, kita refleksi lagi. Ini benar-benar apik orang, ini benar-benar bagus atau tidak. Kalau bagus, bismillah kita laksanakan, kita setujui, dan semoga ini bermanfaat untuk umat. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya langkah-langkah yang Bapak lakukan. Bismillah. Ya. Dan diskusi dan kolaborasi itu tentunya harus menjadi hal utama ya Pak ya. Iya, betul. Sangat-sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kemudian ada nggak Bu Pak tantangan lain apa itu Pak yang mungkin pernah Bapak alami, yang mungkin siapa tahu saya kelak suatu saat nanti saya bisa menjadi seorang pemimpin dan bisa menjadi pelajaran bagi saya. Iya. Tantangan lain. Sebenarnya tantangan yang pernah saya alami cukup banyak Bu Ayu. Apalagi ketika ya sampai saya masih menjabat sebagai ketua KPP, masih dipercaya lah seperti itu. Banyak lah, tapi salah satu saja wis ya. Tantangan terberat saya adalah ketika musim pandemi COVID-19. Satu sisi siswa harus tetap mendapatkan pelajaran. Ya. Satu sisi kita terkendala untuk bertemu. Maka kemudian dari pemerintah pusat kan ada namanya pembelajaran sistem luring dan daring. Nah, kemudian kami karena menganggap situasi itu pada saat itu sangat darurat, sehingga kemungkinan untuk bertatap muka itu sangat kecil, maka kemudian saya beserta pengurus berpikir bagaimana kita membuat satu metode pembelajaran yang bisa ditangkap oleh siswa kita bahkan ketika di rumah. Maka kemudian pada saat itu kami merapat melalui Zoom meeting dengan teman-teman pengurus kabupaten dan ketua kecamatan untuk membuat apa yang namanya video pembelajaran. Pada saat itu video pembelajaran saya buat dari kelas 1 sampai kelas 6, ada banyak materi di semester 1 ya, ada banyak materi kami bagi. Misalnya Kecamatan Lebak Siu kami kasih 3 materi. Jadi diperlukan 3 guru model yang akan nanti mempresentasikan penutupan pembelajaran, dan memang saya batasi waktunya biar tidak membosankan, itu 15 menit. Kemudian ditambah dengan soal-soalnya, dan alhamdulillah
itu bisa terlaksana walaupun dengan tertatih-tatih, dan langkahnya pun kami sangat rumit, Bu Ayu. Jadi ketika kami sudah setuju di tingkat kabupaten dan kecamatan, kami menghubungi dinas, bahkan waktu pada saat itu saya langsung bertemu dengan kepala dinasnya pada saat itu Pak Was Ari untuk meminta persetujuan. Dan kenapa kami minta persetujuan? Karena biasanya kalau surat itu datang dari atas kan lebih kuat. Jadi guru nanti yang ditugasi oleh KKG untuk membuat video pembelajaran juga akan menaatinya. Alhamdulillah bukan dari kami saja yang menyampaikan itu, wali murid banyak yang japri ke saya, banyak yang di itu ya komentar, kolom komentar juga menyatakan bahwa ini sangat bermanfaat. Positif. Bahkan ya positif, bahkan ini diadopsi banyak dari kabupaten-kota yang lain. Jadi setelah video jadi, video ini bukan hanya kami menjadi konsumsinya anak-anak SD di Kabupaten Tegal, tapi kami juga sampaikan di kabupaten kota yang lainnya yang mau menerima video kami. Kami share kepada ketua KKG di sana yang mau menggunakan video kami, silahkan. Kami mendapat royalti nih ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa, royalti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat yakin apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhlas lillahi taala. Ya kita karena sudah terlanjur jadi guru sih ya, Bu. Kalau sudah jadi guru ya harus maksimal di situ. Kita jangan hitung-hitungan apa yang bisa kita sumbangkan untuk putra-putri kita, sungguh bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Insya Allah kebaikan akan kembali pada diri kita dan keluarga kita. Seperti itu, Bu. Sekali, Pak. Nah, kembali lagi ya Pak, sebagaimana yang seperti kita tahu kan, yang namanya prinsip pengambilan keputusan itu ada yang terkadang dihadapkan pada end-based thinking dan dimana kita mengoptimalkan dampak akhirnya Pak. Kemudian ada rule-based thinking yang harus berbasis pada peraturan. Kemudian care-based thinking dari hati nurani. Menurut Bapak, yang mana nih dari ketiga prinsip yang mungkin paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif? Terima kasih Bu Ayu. Kalau saya karena sebagai ASN ya, yang paling mudah adalah mengikuti peraturan. Jadi itu yang kami ikuti. Contoh ketika rule-based thinking ya Pak? Iya, itu yang tengah tadi yang berbasis peraturan itu. Karena seseorang ketika mengikuti bekerja sesuai dengan aturan itu lebih nyaman. Bukan karena perasaan, bukan karena kepedulian, tapi peraturan itu menurut saya itu lebih aman. Contoh, ketika saya baru datang ke Kambangan 2 ini, Bu. Baru datang ke SD Kambangan 2, kan kami diajak keliling sama guru senior, sama Pak Slamet pada saat itu. Kami jalan-jalan, kemudian, loh ini kelasnya kok kurang satu ya Pak Slamet? Iya, bisa nih sih Pak. Gini Pak, ada gedung di belakang yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat, itu namanya rumah dinas. Selama ada gedung ini, kan kita nggak punya tanah Pak. Kalau kita ada gedung ini, gedung ini cenderung sudah tidak layak, dipakai juga tidak mungkin karena mengkhawatirkan takutnya jatuhin anak-anak di bawahnya, maka jadi fungsinya sebagai gudang. Lalu bagaimana menurut panjenengan Pak sebagai guru senior? Saya bertanya seperti itu. Beliau menyampaikan kalau bisa bongkar saja Pak. Nah, ketika saya ada usulan dari guru bahwa ini dibongkar saja, maka tindakan saya tidak langsung membongkar itu. Saya tempuh, saya berkomunikasi dengan teman-teman yang di SD, berkomunikasi dengan pengawas-pengawas kami, berkomunikasi dengan pimpinan kami dengan kecamatan KWK, berkomunikasi dengan dinas aset ya. Dan alhamdulillah setelah itu kita tempuh, surat keluar itu dibongkar, dan bahkan yang bongkar bukan kami keluarga SD, yang bongkar langsung dari dinas, sehingga kami secara hukum aman. Kemudian biaya untuk pembongkaran juga bukan kami yang menanggung, itu DPKAD gitu. Yang bidang aset itu Pak Solihin dulu kabinetnya, mungkin sekarang masih, alhamdulillah dibongkar ya, dan tidak ada akses apa-apa, aman lah. Silakan material dibawa ke DPKAD, silakan, itu urusan mereka. Ya, intinya saya adalah bagaimana supaya itu dikosongkan sehingga membuka rezeki untuk mendapatkan bantuan gedung. Ya, setelah itu dibongkar, ya kami kirim surat kepada bupati, kirim surat kepada dewan supaya bisa mendatangkan bantuan RKB, ruang kelas baru. Kami tempuh. Jadi dengan aturan itu menurut saya yang lebih aman, lebih enak, dan tidak ada masalah apa-apa. Itu Bu. Betul sekali ya Pak. Ketika mengambil keputusan pun tetap dimusyawarahkan ya Pak, dengan seluruh sekolahan. Betul. Jadi kalau saya itu seperti itu Bu, saya tidak mau bertindak sendirian.
Saya itu kan leader, katakanlah leader di Kambangan 2 ini. Nah, leader itu kan menganalisa, kemudian tadi mencari data, mencari fakta, melibatkan banyak orang. Ketika A, B, C, D, E mengatakan, iya mas bongkar, tempuh, bongkar, alhamdulillah selamat. Itu dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkahnya dulu atau dijadwalkan dulu atau gimana Pak? Apa langsung ambil keputusan, ayo Iya, rapat? begini oh. Jadi tentunya dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan di awal, dengan langkah-langkah yang panjang, dengan pertimbangan yang panjang, membuat tim, ya, tim kecil. Saya ajak bicara guru 1, 2, 3, kita rapatkan bersama, kita membuat jadwal untuk bertemu dengan pengawas, bertemu dengan KWK, bertemu dengan Dinas Dikbud. Saya menyampaikan ke semuanya, kemudian menyampaikan surat kepada, setelah sebelumnya kami komunikasi melalui telepon dengan Dinas DPPKAD, kami membuat surat tanda tangani, minta nomor surat, kemudian minta operator untuk mengirim ke sana. Alhamdulillah setelah melalui itu semuanya bisa berjalan dan lebih nyaman. Kita ketika melakukan semuanya menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi sebagai leader tidak boleh berjalan sendiri, karena pemikiran banyak orang itu insya Allah lebih benar dan lebih jernih, lebih tidak berkepentingan apa-apa, ya lebih aman dibanding kita berpikir sendiri. Kadang-kadang kalau berpikir sendiri bisa hawa nafsu saja kan, tapi ketika kita melibatkan banyak orang, kita menimpa pertimbangan orang kan, itu nyaman. Jadi semata-mata bukan hanya saya sebagai pengambil keputusan iya, karena sebagai leader, tetapi sebelum itu semua kami tempuh langkah-langkah dan proses yang cukup panjang seperti itu. Terima kasih Bapak atas Sami-sami. waktunya. Sami-sami. Semoga ini bisa menambah pemahaman saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengganggu waktunya itu ya Bu, minta waktunya saya di sini terkait dengan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, terutama di bagian modul 3 nomor 1 demonstrasi digital mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama bagi sekolah pemimpin. Berikutnya dengan pengambilan buku sebagai kepala sekolah di SMP Ramah 3 ini cukup lama gitu. Tentunya Ibu pernah mengalami berbagai hal yang luar biasa yang jadi saya pengen tahu maksudnya belajar banyak. Kira-kira Ibu pernah dihadapkan tidak dengan hal yang mungkin sama-sama baik tapi saling bertentangan pada saat itu? Hal yang seperti itu yang saya alami di sini itu adalah Mbak, ketika kami akan menentukan program ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler baik itu ekstrakurikuler wajib pramuka maupun ekstrakurikuler pilihan ya, itu kita mengalami mengulangi kesulitan karena apa? Karena di sini rata-rata siswanya itu kalau sore sekolah dini. Kalau sore sekolah dini ya, jadi kalau kita mau menentukan ekstrakurikuler sore otomatis kami harus menyesuaikan pada siswa. Otomatis kan siswa yang sekolah dini terganggu kesulitannya di situ. Sedangkan sekolah dini juga itu penting ya untuk siswa gitu. Kemudian ini dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan ekstrakurikuler yang akan dilakukan, kondisi siswa yang harus berangkat sore dan sekolahnya. Dan dalam mengambil keputusan ada tidak hal-hal atau
biar sama-sama jalan, sama-sama jalan. Dia banyak selama 3 tahun ini mengalami banyak hal secara itu dalam mengidentifikasi apakah itu dilematika atau bukan moral, cara itu mengidentifikasinya menyaring apa ya situasi tersebut termasuk dilematika keputusan moral hal itu. Mencoba moral kadang saya ini Mbak, tidak apa adanya, saya sesuai dengan tetap saya tidak serta-merta Kemudian ada tidak Bu langkah-langkah yang dilakukan sehingga pada saat pengambilan keputusan, insya Allah saya yakini komitmen dari keputusan yang tetap saya punya prinsip. kalau tantangan lain misalnya Bu yang mungkin pernah karena tahu saya pelang kan bisa menjadi seorang pemimpin gitu dan bisa menjadi pembelajaran bagi saya jadi punya tantangan selama menjalankan tahun Selama ini saya belum sebagaimana yang seperti itu yang namanya prinsip pengambilan keputusan itu ada yang berbasis investigasi berbasis hasil akhir yang ada role sendiri yang ada yang kan sendiri berdasarkan nurani yang dari ketiga prinsip yang mungkin paling tepat untuk digunakan dan lebih efektif. kalau saya ya meskipun itu yang paling penting sesuai aturan ya sesuai aturan, tapi tetap saya juga sesuai hati nurani. Contoh ya misalnya anak sudah besar, kalau kita nggak mengerti ya memang ada resiko dan resiko lain. Yang pertama ya akhirnya saya tidak berpikir anu Menurut saya ini itu nggak yang kita tetap saya punya prinsip. kalau tantangan lain misalnya Bu yang mungkin pernah karena tahu saya pelang kan bisa menjadi seorang pemimpin gitu dan bisa menjadi pembelajaran bagi saya jadi punya tantangan selama menjalankan tahun Selama ini saya belum sebagaimana yang seperti itu yang namanya prinsip pengambilan keputusan itu ada yang berbasis investigasi berbasis hasil akhir yang ada role sendiri yang ada yang kan sendiri berdasarkan nurani yang dari ketiga prinsip yang mungkin paling tepat untuk digunakan
semisal ada sesuatu yang dari kan sifatnya masalah untuk tidak cepat lebih baik. Betul sekali. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga ini juga bisa menambah pemahaman saya terkait dengan pendidikan dan nilai dan terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam Bu Iin. Kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat. mudah-mudahan saya menyita waktunya sebentar. Kepingin ngobrol-ngobrol nih, belajar banyak sama Putri. Katanya kan Putri sudah menjadi kepala sekolah gitu, pasti banyak pengalaman sebagai kepala sekolah nih terkait dengan tugas saya. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Putri sebagai CGP Angkatan 9, terutama di bagian modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin nih. Sebagai kepala sekolah nih Putri tentunya pernah mengalami pengalaman yang real, yang luar biasa nih. Saya ingin tahu nih, kira-kira Putri pernah tidak dihadapkan pada dua hal yang mungkin sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu? Ya, terima kasih Bu Iin. Memang tentunya di dalam suatu kegiatan, terutama saya sebagai kepala sekolah itu kan tugasnya sangat banyak ya, dalam arti setiap kejadian yang ada di sekolah itu adalah merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Tetapi kami juga adalah sebuah tim ya. Banyak permasalahan yang dihadapkan setiap hari ya, tentunya memang kita harus terus belajar dan belajar, seperti panjenengan juga sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Guru saya pernah cerita, atau ada permasalahan, bukan cerita tetapi memang ini nyata, laporan kepada saya bahwa ada anak yang kembar, tetapi anak tersebut yang satunya itu pintar, yang satunya itu kurang ya, dalam arti bukan tidak pintar, bukan bodoh, tetapi kurang, tidak seperti kakaknya. Nah, ketika yang satu ini mau dinaikkan karena pintar, lah yang satu ini juga menuntut. Orang tuanya pun bilang bahwa, cerita bahwa kalau memang anak ini satunya tidak dinaikkan maka dia akan tidak mau sekolah lagi. Nah ini kan istilahnya kami sebagai pendidik itu harus berpikir bahwa mereka itu jangan sampai putus sekolah, karena tugas kita adalah mendidik, apalagi itu masih istilahnya jenjang SD itu masih jauh ke sana gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya ini menggali istilahnya keterangan-keterangan dari orang tuanya. Ini anak ini sebetulnya seperti apa? Kekurangmampuan anak ini itu di bidang apa gitu. Ternyata memang yang satunya ini rajin belajar. Maksudnya yang satunya itu gemarnya itu menggambar, sehingga untuk hal yang akademik memang tertinggal. Tetapi nah itu tadi, kalau memang misalnya karena nilainya itu sangat itunya tertinggal jauh dari yang satunya, sehingga kami juga istilahnya berpikir ulang untuk menaikkan dua-duanya. Tetapi dengan pertimbangan tadi, kalau misalnya tidak mau sekolah itu kan juga istilahnya nantinya berefek, orang tuanya juga akan merasa apa ya, kecewa, tertekan, karena nanti anaknya kan selalu pasti apa ya, karena dengan tidak mau sekolah itu kan beban mental seorang orang tua itu seperti apa gitu ya. Akhirnya saya menyarankan kepada guru saya itu, ya udah Bu, nanti jenengan bilang aja kalau memang itu pengen dinaikkan, oke lah, enggak apa-apa, tetapi dengan catatan nanti ketika di kelas berikutnya itu konsekuensinya orang tuanya itu harus benar-benar
istilahnya memantau. Dan tugas itu tidak hanya dilimpahkan kepada kita sebagai seorang guru, tetapi di rumah juga dipantau bagaimana anak itu bisa mengejar ketertinggalan dalam hal pembelajaran. Nah, akhirnya kedua-duanya itu dinaikkan, tetapi yaitu tadi dengan catatan, dan alhamdulillah memang yang namanya perkembangan belajar anak itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Itu. Kemudian dari situasi itu dalam pengambilan keputusannya itu tidak ada pakar-pakar atau siapa yang ibu libatkan dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam mengambil keputusan, saya itu kadang biasanya mengajak rembuk dengan teman-teman. Ini loh ada permasalahan seperti ini, karena berpikirnya orang banyak itu biasanya kan lebih baik, banyak solusi-solusi, banyak pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga nanti kan bisa dipadukan. Oh iya, ternyata ini loh seperti ini, yang satu berpikiran seperti ini, jadi kita padukan. Nah, kemudian kita juga kalau memang itu kaitannya dengan anak-anak, kita itu melibatkan orang tuanya. Kita menggali istilahnya informasi, tidak ujuk-ujuk saya sebagai kepala sekolah terus mengambil keputusan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang istilahnya kita ajak bersama berpikir lah, karena yang namanya sekolah itu kan kerja tim. Jadi nanti kita tanya dulu bagaimana kelas sebelumnya itu seperti apa. Itu jadi saya tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, tapi melibatkan orang lain yang memang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian pastinya ini banyak yang terjadi ketika Putri sebagai pemimpin di SD, kemudian lepas Idul Tiga. Ini bagaimana nih cara Putri mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau kejujuran moral? Ya, ketika di lapangan kan memang banyak hal yang terjadi, nggih. Kita tidak bisa menafikan dari sana sini, yang namanya tamu juga, terutama kalau pas tahun ajaran baru itu penawaran buku dari penerbit mana-mana itu ya mengiming-imingi lah istilahnya, ini ada fee segini, yang satu penerbit nanti akan membelikan ini, akan memberi ini. Nah, itu saya sesuaikan, saya tidak langsung membeli, tetapi saya pelajari dulu ini kira-kira yang sesuai dari penerbit mana, yang kira-kira sesuai dengan pelajaran yang memang wajib yang harus diajarkan di kelas-kelas tersebut. Jadi walaupun itu iming-imingnya fee-nya besar, tetapi saya juga melihat kebutuhan kami gitu, melihat kebutuhan kami. Dan sekarang guru-guru kan dengan adanya guru penggerak, kemudian dengan adanya media yang begitu luar biasa, kita bisa melihat setiap hari pembelajaran juga tidak hanya kita lihat dari buku-buku, okay. Jadi mereka juga sudah bisa membuat modul ajar sendiri, sudah bisa melihat aplikasi atau belajar dari lingkungan. Jadi nanti saya tidak istilahnya tidak tergiur dengan fee yang besar, tetapi akan saya cocokkan dulu kira-kira materi tersebut cocok apa tidak, sesuai apa tidak. Kemudian apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan sehingga langkah-langkahnya ya Bu pada saat pengambilan keputusan itu insya Allah ini ya saya yakin ini harus dan menjadi komitmen bersama keputusan yang Putri ambil. Langkah-langkahnya bagaimana ini, apakah kesepakatan seperti itu? Ya, biasanya memang kami kalau mau mengambil satu keputusan, saya misalnya tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi saya pasti mengajak berpikir dengan teman-teman. Yaitu tadi yang sudah saya katakan bahwa sekolah itu adalah tim, tidak ada satu yang terpenting, tidak ada yang paling penting, tidak ada yang tidak penting. Semua warga sekolah dari penjaga sampai kepala sekolah itu adalah satu tim. Jadi semua harus berefek dan harus istilahnya mempunyai peran. Jadi ketika mau mengambil keputusan pasti saya rapatkan dulu bagaimana nanti efek negatif dan positifnya. Dari diskusi dan kolaborasi. Diskusi kolaborasi. Saya juga menggali
istilahnya pendapat dari orang tua murid ini mau seperti apa, iya semua stakeholder yang ada di situ, iya. Termasuk komite, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, iya. Kemudian tantangan lain itu barangkali ada mungkin pernah dialami Putri selama menjadi kepala sekolah. Iya. Kalau tantangan saya kira setiap hari ya ada tantangan, itulah yang akan membuat kita itu lebih dewasa dan bisa lebih berpikir luas. Seperti misalnya saya itu punya satu program. Ya program itu biasanya itu kan datang dari diri saya sendiri. Ketika saya sampaikan ternyata ya ada beberapa guru yang pro, ya pastilah ada pro dan kontra. Tetapi ya itu tadi, kalau keputusan itu istilahnya kalau program tersebut itu ya saya beberkan dulu. Nanti kedepannya itu sisi positif dan negatifnya seperti apa. Kalau memang nanti ada hal yang akan timbul seperti ini, saya juga menyampaikan ilustrasi seperti ini. Kemudian kita kan kerja tidak sendiri, ada komite, ada orang tua yang mendukung kita gitu. Jadi banyak istilahnya banyak hal yang nanti bisa kita sampaikan, atau program kita itu nanti kira-kira hasilnya itu kemudian berefek seperti apa untuk kemajuan sekolah kita. Nanti akan saya sampaikan seperti itu. Harus terus berjalan. Iya, harus tetap berjalan. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya prinsip pengambilan keputusan itu ada 3 itu. And best thinking, dimana kita harus mengutamakan sampai akhir. Kemudian ada rule based thinking yang harus berbasis peraturan, dan care based thinking berdasarkan hati nurani. Menurut Ibu, mana yang dari ketiga prinsip yang mungkin lebih efektif dalam mengambil keputusan? Iya, nah memang tadi istilahnya banyak cara ya, setiap pemimpin, setiap seorang kepala sekolah itu punya banyak cara. Tetapi kalau saya sendiri itu berbasis rasa peduli atau apa ya, care basis basic thinking ya. Dengan seperti itu maka dengan kepedulian dulu kita sentuh mereka dengan istilahnya empati kita, dengan empati kita. Kemudian nanti setelah itu berbasis hasil akhir itu terakhir. Nanti karena berproses dulu. Karena semua itu harus berproses, tidak ada sesuatu yang langsung ada hasilnya gitu ya, tetapi semua berproses. Maka yang pertama saya lakukan itu tadi kepedulian dulu, baru berbasis peraturan, sesuai dengan peraturan, kemudian hasil akhirnya nanti seperti apa. Itu cara Putri mengambil keputusan gitu, prinsip yang diambil tadi, care based thinking, kemudian baru rule based thinking dan end based thinking. Kemudian siapa tahu nih saya bisa kelak menjadi seorang pemimpin yaitu seperti Putri, ada kasih trik atau strategi khusus yang tepat dengan penuh keyakinan, dan menurut Putri itu insya Allah ini benar dan mengambil keputusan, atau ada langkah-langkahnya dulu, atau menunggu nanti, atau harus ada prosedurnya, atau harus cepat sekarang kita rapatkan gitu. Ya, kadang kan memang hampir setiap hari itu ada permasalahan, baik itu yang datang dari luar sekolah maupun dari lingkungan sekolah, maksudnya dari dalam sekolah juga anak-anak itu ya setiap hari memang kita ada permasalahan atau istilahnya pasti ada apa ya, kesulitan lah ya. Tetapi ketika ada masalah itu kita tidak langsung mengambil keputusan, karena barangkali kita cepat-cepat mengambil keputusan tidak efektif atau tidak pas. Jadi pasti nanti saya sampaikan dulu pada guru-guru kami dengan cepat merespon, mengidentifikasi masalah dulu, ini masalahnya seperti apa. Kalau memang butuh kita melibatkan komite, ya melibatkan komite. Kalau memang hanya kami sebagai guru, ya kami dengan guru-guru saja. Kalau memang dengan orang tua, ya dengan orang tua, sesuai dengan
masalah yang datang itu ya. Jadi apa ya istilahnya, semua stakeholder yang di situ harus dilibatkan karena mereka memang istilahnya punya pendapat atau punya kepentingan di situ. Luar biasa sekali, kayaknya banyak nih yang bisa saya serap dari pengalaman Bu Trin ya. Terima kasih banyak ya Bu, semoga ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan moral. Terima kasih ya Bu.